Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati, Istanbul 130200234. Di sini saya akan melanjutkan proyek tugas kedua dari rekayasa perangkat lunak yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi waterfall. Pengembangan aplikasi metode waterfall. Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Witos Wright pada tahun 1970. Saat itu, Wright menggambarkan model ini sebagai pendekatan yang efisien untuk mengelola proyek-proyek yang berkompleks. Namun, seiring berjalannya waktu, metode ini mulai mengalami kritik karena keterlambatan fleksibilitas, terutama dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan lingkungan proyek. Metode waterfall adalah salah satu pendekatan pengembangan aplikasi dan proyek yang sistematis dan sekuensial. Proses ini terdiri dari ada beberapa tahapan harus diselesaikan secara berurut, dimulai dari analisis kebutuhan sehingga penguji dan pemeliharaan. Metode ini dikenal karena terstrukturnya yang kaku dan mudah dipahami sehingga cocok digunakan dalam proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, tim pengembangan akan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan proyek dari klien dan stakeholder. Kebutuhan ini mencangkup fungsionalitas, fitur, dan batasannya diinginkan dalam aplikasi atau proyek yang dikembangkan. Setelah kebutuhan terdefinisi, tim akan menyusun spesifikasi teknis dan dokumen persyaratan yang akan menjadi acuan dalam pengembangan. Yang kedua adalah desain. Tahapan desain melibatkan perancangan arsitektur sistem antarmuka, pengguna, dan terstruktur data yang akan digunakan dalam aplikasi, atau tim pengembangan akan bekerja sama dengan desainer yang analisis sistem yang menghasilkan desain yang memenuhi kebutuhan proyek dan memastikan efisien dalam pengembangan. Yang ketiga, pengimplementasian. Selama tahapan pengimplementasian, tim pengembangan akan menerjemahkan desain yang telah dibuat menjadi kode pemrograman yang dijalankan. Proses ini melibatkan pemrograman, menggabungkan komponen dan integritas sistem sehingga aplikasi untuk proyek dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang keempat, pengujian. Pengujian adalah tahapan penting dalam metode waterfall, di mana tim akan menguji aplikasi untuk proyek untuk memastikan kualitas dan kendalanya. Penguji meliputi berbagai jenis tes seperti unit testing, integrator testing, system testing, dan apps testing untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug sebuah aplikasi dalam proyek diluncurkan. Yang kelima, pemeliharaan. Setelah aplikasi atau proyek berhasil diluncurkan, tim pengembangan akan terus melakukan pemeliharaan untuk memastikan kinerja yang optimal dan mengatasi perubahan kebutuhan. Pemeliharaan melibatkan perubahan sistem, perbaikan bug, dan penambahan fitur baru jika diperlukan. Itulah ada 5 tahapan dari pengembangan aplikasi atau pengembangan metode waterfall. Dalam aplikasinya itu dibutuhkan ada 5.
yang terutama ada analisis kebutuhan, implementasi, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Sebelum itu dilalui, maka akan ada pengimplementasian yang diprogramkan. Dari tahapan analisis, desain, mereka itu harus melewat dan harus mengujikan di sebuah implementasi yang dimana ada kecocokan dalam program yang dibuat, apakah sesuai atau tidak, dan apakah program ini berkompeten atau berintegritas dalam sistem sehingga aplikasi atau proyek dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Waterfall. Pengertian metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Metode ini disebut dengan waterfall atau air terjun karena dalam prosesnya sistem akan disebut berurut setelah demi tahap melalui dari tahapan. Ada request, desain, implementasi, versifikasi, milestone, produksi, software, dan software. Dalam metode ini, jika di tahapan 1 belum selesai, maka tahapan 2 tidak bisa berjalan, begitupun seterusnya. Semua tahapan saling berkaitan dengan masing-masing harus dikerjakan secara detail dan terdokumentasi. Metode waterfall terharuskan setiap spesifikasi, persyaratan, dan tujuan sistem mendefinisikan secara detail di tahap awal. Sebelum masuk pada proses pengerjaan, ini dikarenakan metode waterfall tidak mengakomodasi perubahan di tengah proses pengembangan. Jadi apa yang telah dipastikan bersama oleh tim analisis dan klien di tahap awal, itulah yang akan menjadi hasil akhir. Semua harus mematuhi dan konsisten terhadap hal tersebut sampai aplikasi sesuai disarankan pada pihak klien. Pihak klien sendiri tidak bisa melakukan interference pada program. Ini berbeda, ada beberapa model pengembangan lainnya yang memungkinkan kedua berkomunikasi untuk menentukan atau mereferensi pekerja di tahap pengkodian. Jenis metode air terjun ini umumnya digunakan pada proyek pembuatan sistem besar dengan kompleksitas tinggi beserta kebutuhan sumber daya manusia yang banyak dalam pembangunannya. Tahapan metode waterfall. Secara umum, tahapan pengguna model waterfall sama, namun biasanya memiliki istilah berbeda tergantung pendapat ahli yang mana diikuti. Kesemuanya memiliki makna dari alur sama, hanya berbeda dalam istilahnya saja. Tahapan metode waterfall. Tahapan metode waterfall menurut Pressman 2015: komunikasi, planning, modeling, codingan, deploy. Terus yang tahapan kedua
Tahapan metode waterfall menurut Miss Mary Love 2011 P30-31. Yang pertama, requirement analisis kebutuhan. Requirement adalah proses analisis pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara, studi, literatur, observasi, atau penelitian secara langsung. Dalam fase ini, tim analis akan menggali menginformasi sebanyak-banyaknya dari klien atau user, tentu software pada yang mereka inginkan beserta dengan kebutuhan sistem lainnya. Hasil ini dari tahapan akan menghasilkan dokumen bernama user requirement dokumen atau user requirement spesifikasi yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dokumen spesifikasi kebutuhan user. 2. Desain sistem atau desain sistem. Proses ini akan berfokus pada pengembangan terstruktur dalam arsitektur perangkat lunak, perancangan efisien, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedur. Tahapan desain akan menghasilkan dokumen bernama software requirement yang nantinya menjadi landasan para pemrogramer dalam membuat kodingan aplikasi. Tahapan ini adalah tahapan pembuatan aplikasi para programmer dan menggunakan kode-kode bahasa program tertentu. Proses penulisan kode atau kodingan aplikasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dalam dokumen tersebut biasanya terdapat pemecahan modul-modul sistem sehingga pengerja aplikasi dapat dilakukan oleh beberapa programmer sekaligus. Tahapan mengganggu sistem lain secara keseluruhan. Tahapan pengimplementasian tersebut juga tahap kode dan debug atau juga disebut tahapan integritas dan sistem testing. Yang keempat, verifikasi. Tahapan verifikasi meliputi mengintegritas sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Sistem akan diverifikasi untuk diuji sejauh mana kelayakannya. Dalam tahapan ini semua modul yang dikerjakan oleh pemrogramer berbeda akan digabungkan, kemudian diuji apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau terdapat kesalahan error dalam sistem sebelumnya, kemudian diperbaiki ulang. Yang kelima, pemeliharaan. Tahapan ini umumnya meliputi tahapan penginstalasian perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Maintenance juga adalah bentuk tanggung jawab dalam tim pengembangan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan lancar setelah diserahkan terima pada klien dalam periode waktu tertentu. Dalam definisi yang lebih luas, maintenance adalah proses memperbaiki aplikasi dari setiap error atau celah keamanan, peringkat kinerja aplikasi, memastikan apakah aplikasi dapat berjalan pada ruang lingkup baru dan juga
menambah modul-modul baru dan mengembangkan aplikasi. Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall langkah-langkah dalam keunggulan. Ada analisis, spesifikasi, desain dan developer testing, integritas dan implementasi develop. Pengembangan perangkat lunak adalah salah satu proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk mencapai program kompeten atau aplikasi. Ada berbagai metode pengembangan perangkat lunak yang dapat digunakan dan salah satunya adalah metode waterfall. Metode ini telah menjadi salah satu pendekatan yang populer dalam pengembangan perangkat lunak, terutama untuk proyek-proyek yang memiliki kebutuhan dan spesifikasi yang jelas. Dalam artikel ini kita akan membahas pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall langkah-langkah dalam keunggulan yang dimilikinya. Metode waterfall mengikuti serangkaian langkah yang bersifat linear dan sequential. Berikut adalah langkah-langkah yang utama dalam metode waterfall. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Definisi kebutuhan dan spesifikasi sistem dengan jelas. Integritas dengan pengguna dan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan bisnis. Yang kedua, merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditahapkan. Menentukan terstruktur sistem dan algoritma yang akan digunakan. Mengimplementasi. Proses pengimplementasian dimulai setelah desain selesai. Tim pengembangan mengubah desain menjadi kode sumber yang dapat dieksekusi. Pengujian. Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Mendeteksi perbaikan bug atau kesalahan. Pemeliharaan. Memberikan dukungan teknis pemeliharaan dan perbaikan bug setelah perangkat lunak diluncurkan. Keunggulan metode waterfall: keterstrukturan. Proses yang terstruktur memudahkan pemahaman dan pelaksanaan setiap langkah. Kehadiran dokumen yang lengkap memfasilitaskan komunikasi dan kerjasama tim. Spesifikasi yang jelas menempatkan kebutuhan dengan jelas dari awal proyek, mengurangi risiko perubahan mendadak. Mudah untuk dimonitoring. Kemajuan proyek dapat dengan mudah dimonitoring pada setiap tahapan pengembangan, memudahkan identifikasi permasalahan dan pengambilan tindakan korektivitas. Pengelola risiko yang lebih baik. Risiko dapat diidentifikasi lebih awal dan di lokal sepanjang siklus pengembangan, minimalkan kemungkinan perubahan drastis yang dapat mempengaruhi jadwal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.